Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Simulkila. Di sini saya akan mereview hasil jurnal saya yang dimana mencakup dari 30 jurnal yang saya ambil yaitu dari hasil diskusi saya terkait ekonomi kerakyatan. Jurnal pertama yang saya review yaitu ditulis oleh Eros Rosmiati dengan judul Koperasi sebagai Implementasi Ekonomi Kerakyatan, di mana karya ilmiah ini membahas sebuah konsep koperasi sebagai badan usaha yang dikelola secara kooperatif dengan fokus pada pengembangan koperasi unit desa untuk mengatasi inflasi harga pangan dan dampaknya terhadap kemiskinan. Jurnal kedua yang ditulis oleh Sinta Dina Nabila, Naviatus Dwi, dan Priska Indasari yang berjudul Analisis Kepemilikan Asing dan Strategi Pengendalian Dominasinya dalam Perekonomian Indonesia. Dalam tulisan ini yang membahas tentang dominasi penanaman modal asing di sektor strategis perekonomian Indonesia dan implikasinya terhadap kedaulatan ekonomi bangsa, yang dimana penulisan ini menyoroti dalam peningkatan kepemilikan asing di sektor mineral, energi, perkebunan, telekomunikasi, dan keuangan serta dampaknya peraturan pemerintah yang liberal yang memungkinkan entitas asing mendominasi perekonomian. Kemudian penulis ketiga yang ditulis oleh Erli Nurlaili yang dengan berjudul Implementasi Ekonomi Kerakyatan dalam Hukum Indonesia di Era Globalisasi. Dalam karya ilmiah ini mengkaji bahwasanya ekonomi kerakyatan itu merupakan sistem ekonomi yang sudah melekat pada bangsa Indonesia. Kemudian bagaimana cara mengelola sistem ekonomi di Indonesia yang telah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Juga dalam penulisan ini dijelaskan terkait globalisasi yang dimana globalisasi itu tidak dimulai oleh negara yang miskin tetapi oleh para pemodal besar yang memerlukan ekspansi pasar atas barang yang semakin jenuh di negeri asalnya. Kemudian penulis keempat yang ditulis oleh Kiki Endah dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Menggali Potensi Lokal Desa, di mana artikel ini membahas pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal di pedesaan, terutama melalui pemanfaat potensi mereka. Kemudian penulis kelima yaitu Mada Angga Dwinata dan Agung Haryono dengan judul Implementasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Digital untuk Membangkitkan UMKM pada Masa Pandemi COVID-19. Dalam penulisan ini membahas dengan adanya penerapan ekonomi kerakyatan yang berbasis ekonomi digital demi menghidupkan kembali UMKM di desa pada masa pandemi COVID-19. UMKM juga memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat dan menghadapi tantangan selama pandemi ini. Dalam penulisan ini, peneliti menunjukkan bahwasanya UMKM telah memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan dan bertahan. Kemudian dalam penulisan ke-6 ini yang ditulis oleh Mukhtar Abdul Qadar dengan judul Peran UKM dan Koperasi dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia. Dalam penulisan ini membahas dengan adanya peran penting usaha kecil menengah yaitu UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang berorientasi kerakyatan di Indonesia. Kemudian penulis ke-7 ditulis oleh Hani Purnamasari, Ekal Yuliana, dan Rahman Ramdhani. Judulnya yaitu Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa yang berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dalam artikel ini membahas peran penting UKM juga dalam koperasi yang berorientasi. Juga adanya dalam penulisan ini juga mendukung pengembangan koperasi dalam partisipasi aktif kesempatan berwirausaha yang setara dengan mekanisme pasar yang adil. Kemudian penulis ke-8 yaitu Iwayan Widiana, Ninengah Sudarmi, dan Ika Adik Suryani. Dalam penulisan ke-8 ini sangat berkaitan dengan penulis ke-7 yang berkaitan dengan BUMDes. Dalam karyanya yang mana membahas pemberdayaan badan usaha desa melalui pengembangan perekonomian kerakyatan mandiri sebagai badan usaha milik desa. Dalam ada BUMDes ini juga penulis ini mengidentifikasi dengan adanya tantangan kompetensi sumber daya manusia yang mempengaruhi produksi, manajemen, pemasaran, dan hasil keuangan. Juga diperlukan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan kompetensi sumber daya dan aspek terkait lainnya. Kemudian penulis ke-6, penulis ke-9 yang ditulis oleh Erni Febriani Harahap dengan judul
pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri. Dalam karya ilmiah ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dengan fokus pada pemulihan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, kemudian dan otonomi dalam komunitas yang beragam. Melakukan pendekatan multifaset terhadap pemberdayaan ekonomi digambarkan dengan menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti sumber daya manusia, teknologi, mekanisme pasar, dan spesifikasi lokasi untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat pinggir secara ekonomi. Penulis ke-10 yang ditulis oleh Ramadan Prasetya Wibawa dan Dwi Nila Andriani dengan judul Implementasi Sistem Ekonomi Berbasis Komunitas sebagai Metode Alternatif Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan pada Masyarakat Madiun. Artikel ini membahas penerapan sistem ekonomi berbasis kerakyatan sebagai alternatif dalam mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan perekonomian lokal di Madiun sendiri. Penulisan ini juga mengkritisi ketidakefektifan metode pengentasan kemiskinan saat ini dan menekankan perlunya pendekatan baru yang fokus pada pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Terus penulis ke-11 yang ditulis oleh Agus Muryawan Putra dengan judul Manfaat Pengembangan Desa Wisata sebagai Implementasi Ekonomi Kerakyatan di Desa Wisata Tista Kabupaten Tabanan. Karya tulis ini membahas potensi dan manfaat pengembangan desa Tista menjadi wisata, serta dampaknya terhadap perekonomian lokal dan masyarakat. Dengan adanya transformasi desa menjadi tempat wisata telah menghasilkan hasil positif seperti perubahan masyarakat terhadap lingkungan, kebersihan, budaya, dan spiritualis. Penulis ke-12 yang ditulis oleh Farida Stianingrum dengan judul Konsep Sistem Ekonomi Kerakyatan dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia. Karya tulis ini membahas sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia dengan tujuannya yaitu menggali konsep sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan studi literatur. Hasil analisis juga menunjukkan bahwasanya sistem kerakyatan dapat meningkatkan ekonomi daerah. Penulis ke-13 yang ditulis oleh Epsilandri Septiarnarni dan Bernadetta Dian Septi Maharani dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Peran Kredit Union. Artikel ilmiah ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan melalui kredit union. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan triangulasi dengan fokus pada kredit union Mitra Paharita Inung Gun Kidul. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwasanya kredit union juga memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat secara sosial dan ekonomi. Penulis 14 yang ditulis oleh John Abraham Sizwan Suryo Sumar dan Made Astriana Aristisari dengan judul Implementasi Prinsip Ekonomi Kerakyatan dalam Pengelolaan Bandara Internasional. Dalam karya tulis ini membahas tentang adanya implementasi prinsip ekonomi kerakyatan Indonesia dalam pengelolaan Bandara Internasional Lombok dengan menggunakan metode hermeneutik filosofis, yang dimana penelitian ini menyoroti ekonomi demokrasi Indonesia yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan sosial dan keadilan terhadap masyarakat parsial. Pada penulis ke-15 yang ditulis oleh Reta Gianti Supratman dan Fadli Robi Alfandi dengan judul Implementasi Ekonomi Kerakyatan melalui pengembangan desa wisata adat Kemiren Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini mengidentifikasi potensi desa Kemiren dalam aspek budaya, alam, dan kuliner yang dapat mendukung pengembangan desa sebagai destinasi wisata tradisional. Kemudian dalam penerapan ekonomi kerakyatan juga dianggap penting untuk meningkatkan kreativitas dan semangat wisuda dan semangat wirausaha masyarakat sehingga menghasilkan produk dan tawaran pariwisata yang beragam. Kemudian penulis ke-16 yang ditulis oleh Minati Rafika, Wilson Rompas, dan Jori Ruru. Judulnya yaitu Implementasi Program Ekonomi Kerakyatan di Desa Malenos Baru, Kecamatan Amurong Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Penulis ini membahas terkait adanya pelaksanaan program ekonomi kerakyatan di Desa Malenos Baru, Amurang Timur, Minahasa Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teori Edward untuk mengukur implementasi berdasarkan 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi, dan struktur birokrasi. Temuan yang ditemukan oleh dalam penulisan ini menunjukkan bahwa adanya implementasi yang kurang baik karena
kurangnya komunikasi, sumber daya, dan sikap birokrasi dan struktur birokrasi yang menjadi sebuah kendala yang dialami oleh masyarakat ini juga. Dokumen ini juga mendalami konsep ekonomi kerakyatan dengan menyoroti peran negara dalam perekonomian nasional dan menganalisis program pemberdayaan ekonomi di Indonesia. Penulis ke-17 yang ditulis oleh Nining Susilo dengan judul Komparasi Implementasi Ekonomi Kerakyatan di Sektor Kelautan dan Perikanan. Dalam penelitian ini mengevaluasi implementasi ekonomi kerakyatan di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia dengan studi menggunakan pendekatan komparatif dengan analisis time series untuk mengukur pencapaian perekonomian kerakyatan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pendekatan dapat direplikasikan untuk meningkatkan implementasi perekonomian kerakyatan di Indonesia. Selain itu juga, peneliti ini juga menggali sejarah perkembangan sektor kelautan perikanan di Indonesia dengan cara menyoroti perubahan paradigma dan ekonomi berbasis perikanan di pendekatan perekonomian di Indonesia. Dalam penulis 18 yang ditulis oleh Bambang Priocahyono, Sohirin, Nurmaputra, Zamzam Al-Asfami dengan judul Implementasi Digitalisasi Koperasi sebagai Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Era Revolusi Industri 4.0. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk meneliti perkembangan digitalisasi koperasi sebagai landasan perekonomian nasional dengan mengkaji dengan kajian ini menekankan adanya sebuah kepentingan dalam meningkatkan partisipasi melalui digitalisasi guna meningkatkan kedaulatan rakyat dalam aspek perekonomian. Laporan ini membahas dampak revolusi industri 4.0 pada sektor koperasi dan masyarakat hukum. Penelitian ini juga menyoroti tantangan pengembangan koperasi seperti sumber daya manusia, produktivitas operasional, dan perlunya digitalisasi untuk beradaptasi dengan era digital guna meningkatkan daya saing pasar. Penulis 19 yang ditulis oleh Miftahul Rohmah dengan judul Ekonomi Kerakyatan sebagai Landasan Pendidikan Ekonomi di Indonesia. Karya tulis ini membahas tentang konsep ekonomi kerakyatan atau EKORA di Indonesia yang berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Konsep ini menekankan 4 poin utama, yaitu perekonomian sebagai upaya kolektif berdasarkan kekeluargaan, kontrol negara terhadap cabang-cabang produksi utama, kepemilikan negara, dan pemanfaatan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Penulis 20, yaitu yang ditulis oleh Arif Rahman Nurul Amin dan Maya Panorama, dengan judul Pesantren sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Karya tulis ini membahas adanya peran penting pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang dimana pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan yang berdampak signifikan pada lingkup sosial ekonomi di sekitarnya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali aspek mendasar terkait pemberdayaan, juga menggarisbawahi kontribusi pesantren terhadap peningkatan perekonomian. Dalam penulis 21 ini ditulis oleh Jarod Miko, Rizwan Rambe, dan Lina Mardiani dengan judul Efektivitas Pemberdayaan UMKM dalam Kemajuan Ekonomi Kerakyatan bagi Masyarakat. Penelitian ini membahas pentingnya pemberdayaan UMKM dalam memajukan perekonomian nasional serta peran pemerintah dalam mendukung UMKM. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan survei literatur yang dimana merujuk pada temuan penelitian, makalah akademis, dan buku penelitian. Penelitian ini menyoroti pentingnya UMKM dalam memberikan peluang penghidupan terutama bagi masyarakat pedesaan dan menekankan komitmen terhadap stabilitas perekonomian nasional dengan pemberdayaan UMKM. Kemudian penulis 22 yang ditulis oleh Budiman Purba Edis Iskandar Suwardi dengan judul Model Perencanaan Komunikasi Pemerintah Kecamatan Padang Tualang dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. Dalam penulisan ini membahas model perencanaan komunikasi pemerintah Kecamatan Padang Tualang dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pemerintah merencanakan strategi untuk mengatasi tantangan demi menetapkan tujuan pengembangan pasar dan mengevaluasi perencanaan komunikasi. Studi ini juga menggunakan pendekatan kualitatif dan menunjukkan bahwasannya model perencanaan komunikasi yang digunakan oleh pemerintah kecamatan ini sejalan dengan teori-teori yang ada.
Penulis 23 yang ditulis oleh Kiki Prawirorejo, Gunawan Caca Hadi, dan Iwan Purwanto. Judulnya itu pelatihan implementasi Pujasera Maya berbasis Cloud Kitchen bagi pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Penulisan ini membahas pelatihan implementasi food court virtual, yaitu Pujasera Maya berbasis cloud, di mana untuk condong untuk ibu-ibu PKK di Kabupaten Gambir, DKI Jakarta ini selama masa pandemi COVID-19. Pelatihan tersebut dilakukan oleh Departemen Elektronika dan Departemen Informatika Universitas Trisakti dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam memasarkan produk kuliner secara online. Penulis 24 yang ditulis oleh Taufik Nugroho dengan judul Reorientasi Peranan Pesantren pada Era Pembangunan Menuju Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Bawah. Dalam artikel ini membahas tentang perubahan peran pesantren tradisional di Indonesia menuju partisipasi masyarakat dan pemberdayaan dalam era pembangunan. Pesantren juga memiliki potensi untuk tidak hanya menjadi penjaga kesalehan sosial dan pusat penyebaran Islam, tetapi juga menjadi mitra dalam pembangunan pemerintah. Plus 25 yang ditulis oleh Melisa Wahyu Fanyansari dan Denny Nugroho Setiabudi dengan judul Pengembangan Buku Ajar Manajemen UKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan bagi Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Dalam karya tulis ini membahas tentang pengembangan buku ajar manajemen UKM berbasis ekonomi kerakyatan untuk mahasiswa pendidikan ekonomi. Penelitian yang digunakan oleh penulis ini yang terdiri dari 5 tahap, yaitu adanya analisis desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Tujuannya guna menciptakan buku ajar yang komprehensif dan bermanfaat juga bagi pemahaman mahasiswa tentang manajemen UMKM serta inovatif, kreatif, dan efektif. Penulis 26 yang ditulis oleh Dwi Ratna Indri Hapsari dengan judul Hukum dalam Mendorong Dinamika Pembangunan Perekonomian Nasional ditinjau dari prinsip ekonomi kerakyatannya. Artikel ini membahas peran hukum dalam menggerakkan pembangunan ekonomi nasional dengan prinsip ekonomi kerakyatan, yang dimana pentingnya demokrasi ekonomi, keadilan, keberlanjutan, dan kesadaran lingkungan dalam mengatur perekonomian nasional yang diatur dalam pasal 33 UUD Indonesia. Plus 27 yang ditulis oleh Risma Yanasari dan Ripo Delzi Perkasa dengan judul Peran Koperasi dalam Pemberdayaan sebagai Solusi Ekonomi Kerakyatan. Dalam penelitian ini membahas tentang peran koperasi syariah dalam pemberdayaan perekonomian Indonesia dengan konsep ekonomi kerakyatan, di mana pentingnya koperasi syariah yang beroperasi sesuai dengan hukum syariah dan menyediakan layanan keuangan seperti meminjamkan uang kepada usaha kecil dan menengah melalui tabungan juga ditekankan. Penulisan ini juga menyoroti adanya tantangan yang harus dihadapi di Indonesia seperti ketergantungan pada negara asing dan utang luar negeri, dan mendukung penerapan paradigma ekonomi kerakyatan melalui pembentukan koperasi. Pada penulis 28 yang ditulis oleh Mukhtar Adi Nugroho, Muhammad Saiful Hakiki, dan Teguh Herlambang dengan judul Strategi Pengembangan Desa Wisata sebagai Pembangkit Ekonomi Kerakyatan, Studi Kasus di Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Karya tulis ini membahas strategi pengembangan pariwisata sebagai sarana pemberdayaan ekonomi akar rumput di Desa Karangrejo. Tujuannya adalah mengatasi krisis air di sekitar mata air di desa tersebut dengan mengkaji debit air maupun kualitas dan potensinya untuk memenuhi kebutuhan domestik. Permasalahan yang sudah diidentifikasi meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan tata kelola yang buruk, juga pemanfaatan masyarakat pada produk lokal yang rendah, dan kurangnya perencanaan partisipatif dalam pengembangan pariwisatanya. Pada penulis ke-29 yang ditulis oleh Irna Irayanti dan Febiona Galuh Damayanti dengan judul Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Pengolahan Komoditas Kelapa Menjadi Produk yang Bernilai Jual di Desa Masagena, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam penulisan ini, artikel tersebut membahas adanya sebuah program pengabdian masyarakat di Desa Masagena, Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya kelapa.
yang dimana pengolahan kelapa di desa ini belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam produksi minyak kelapa dan konsumsi langsung. Yang terakhir yaitu penulis ke-30 yang ditulis oleh Suherman Rate, Ritma Dewanti, dan Ahmad Dahro dengan judul Pemberdayaan Karang Taruna menjadi sentra produksi tepung pisang berbasis ekonomi kerakyatan, di mana karya tulis ilmiah ini dengan karya yang bertujuan untuk meningkatkan Karang Taruna Desa Tanjung Agung menjadi sentra produksi tepung pisang yang berbasis ekonomi kerakyatan. Program ini juga melibatkan pelatihan pada generasi muda dalam membuat dan mengolah tepung pisang menjadi produk makanan yang bernilai. Hasil dalam penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam keterampilan peserta setelah mereka mendapatkan pelatihan tersebut. Penulisan ini juga menekankan pentingnya dalam memanfaatkan potensi lokal. Kurang lebih hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.